saya ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kasus 3 ini akan saya bacakan tentang kasusnya. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat dia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Tujuannya dari kasus ini adalah mengetahui permasalahan yang dihadapi seorang rekan guru yang tiba-tiba datang ke kelas saya saat kegiatan belajar mengajar dan ingin berbicara empat mata. Yang akhirnya kami sepakat untuk janjian di kantin sekolah. Pada saat istirahat, kami berdua berbincang-bincang di kantin sekolah. Pak Tri, ya. Tadi saat kegiatan belajar mengajar, Anda menginginkan kita berbicara empat mata. Sekarang kita sudah ada di kantin sekolah. Sebelum penjenengan bicara, saya minta kepada Ibu Kantin, Bu Kantin tolong ambilkan minum untuk saya sama Pak Pri ya. Iya. Iya. Oh, Sebenarnya saya kopi Bu. Kopi agak gulanya dikit aja Bu ya. Oh iya. Yang Pak Pri itu minta gulanya sedikit Bu. Iya. Bagaimana Pak Pri? Mungkin ada. Iya Bu. Hari ini kayaknya saya nggak nyaman seperti kopi tadi. Hari ini seperti pahit gitu loh. Dan saya jegek saya ngerasani. Iya, kenapa Pak Pri? Ada permasalahan apa sih sebenarnya? Saya lihat penjenengan sebenarnya oke, enjoy, tapi ternyata kok ada suatu permasalahan. Iya Bu, tadi kan saya di kelas 1, terus Pak Pengawas tuh masuk mau supervisi saya mengajar. Iya. Dia lihat saya, terus bilang gini, kok ya saya itu loh selama ngajar kok pada kurang gitu loh. Saya heran saya. Iya Pak Pri, saat itu penjenengan pada waktu mengajar apa Pak Pri? Saya tema 1 Bu. Tema 1. Ya, terus permasalahan yang dihadapi, kekurangannya yang disebutkan oleh si pengawas itu bagaimana sih sebenarnya? Nah, saya itu loh kan sudah mengajar puluhan tahun. Iya. Ya, memang saya itu mengajarnya enggak bawa perangkat pembelajaran, tapi kan sudah sesuai dengan konsep kurikulum. Saya cuma bawa buku saja. Itu loh masih kurang. Saya dimarahin gini, Pak ini kurang. Tuh. Saya sudah mengajar puluhan tahun kok masih diajarin untuk mengajar gitu. Oh, begitu permasalahannya. Terus kemudian penjenengan saat melakukan kegiatan belajar mengajar sebenarnya juga anak-anak merasa senang Pak saat itu? Ya senang, saya ajak guyon, saya ada umpan balik gitu. Iya. Terus anak-anak enjoy. Cuma pengawas itu minta perangkat pembelajaran itu loh. Saya kan sudah lama mengajar toh. Terus setelah supervisi beliaunya ke ruang guru, ngobrol-ngobrol sama Pak sekolah temui saya marah-marah itu. Hari ini nggak enak saya itu. Ya, terus ini Pak Pri, untuk perangkat pembelajaran yang saat itu penjenengan siapkan,
Masa tidak ada sama sekali? Saya yakin tidak kan, pasti ada. Di situ ada, pasti ada buku penilaian, buku absensi kelas kan pasti ada kan? Yo ada Bu, saya taruh di meja ruang guru, enggak saya bawa ke kelas. Cuma kan karena saya sudah hafal dan sesuai dengan kurikulum hari ini yang saya ajar ini, terus materinya ini, kemudian beliaunya datang untuk supervisi, yo lihat saya yo monggo, tapi sepertinya ini itu kurang loh. Saya jadi nggak nyaman saya itu mengajar. Padahal saya mengajar udah lama loh. Iya, oke. Sebenarnya saya kira Pak Pri karena pengalamannya juga sudah banyak, penjenengan saya yakin pasti adalah seorang guru yang profesional. Saya yakin itu. Dan Pak Pri kan juga ikut dalam guru penggerak. Juga saya yakin potensi-potensi yang ada dalam diri Pak Pri itu sebenarnya bagus dan banyak. Hanya saja mungkin saya ingin tanya lagi, dari kelemahan Pak Pri perangkat yang tidak ada masa semua? Satu saja coba disebutkan apa perangkat yang tidak ada kemarin sampai kok beliau pengawas itu kok sampai Saya itu nggak buat refleksi pembelajaran. Kalau FPP saya buat, Kota Promes juga buat, silabus ada. Cuma saya nggak jurnal, saya nggak buat refleksi, nggak buat jurnal. Tapi yang membuat saya itu nggak nyaman, tiba-tiba beliaunya itu dari kepala sekolah bilang ke kepala sekolah, Pak Pri kurang ini, kurang itu. Nah, ini yang buat saya nggak nyaman. Kalau dia menyampaikan di kelas kan saya nyaman. ya oke. Sebenarnya untuk kesalahan yang Pak Pri buat sebenarnya saya kira tidak tidak salah total, hanya saja memang ada kekurangan karena di sekolahan itu adalah keluarga yang nomor 2 Pak Pri ya. Jadi untuk itu situasi dan kondisi yang ada di sekolahan itu harus kita jaga penuh supaya harmonis, ekosistem yang baik, hingga kita aman, tentram di dalam lingkup sekolah. Apabila penjenengan sebenarnya sudah tahu permasalahannya itu, mungkin dari itu sendiri apakah ada rencana mungkin bagaimana yang ingin penjenengan perbuat setelah ini? Iya Bu, lek rencana iki ada. Sik Bu, kopi ini koyoke selak adem iki. Oh ya pun, monggo kalian dimimi. Ya monggo kalian dipenunjuk. Ayo Ngomong nggak ada gorengannya Bu ya? Bu, ada gorengannya apa tidak? Bu Dwi sebagai kantinnya, penjaga kantin, ada gorengannya apa tidak? Ini tolong Pak Pri minta gorengan. Bu ini cukup Bu, cukup TLT. Terus gini loh Bu, rencana saya ke depan itu yo saya perbaikilah, oke lah saya ada beberapa hal yang kurang. Cuma karena kemarin memang saya nggak hafal, paling tidak kan gurunya itu menegur langsung ke saya. Ini seandainya saya ada kesulitan membuat jurnal sama refleksi, Bu ini mau bantu saya gitu. Mungkin penyandikan saya kopas gitu. Ya tidak apa-apa, kalau masalah itu gampang bisa saja. Jadi kan ada rencana untuk tindak lanjutnya untuk permasalahan ini. Terus mungkin penjenengan tidak nyamannya, situasi yang tidak nyaman ini seharusnya ada tindakan apa Pak Tri? Ya saya harus introspeksi diri toh Bu. Saya kan nggak enak, saya guru penggerak, guru sertifikasi, apalagi kita di negara kan kayak apalagi jenengan tadi dawuh ini keluarga kedua kita. Jadi yo saya pun introspeksi, cuma yo saya minta pengawas enggak seperti itu tadi. Terus kepala sekolah pun juga negurnya ke saya pun juga yo sedikit agak pelan sedikit lah, agak mesra dikit lah, itulah katakan. Ya itu itu namanya memang harus kita sikapi dengan bijak Pak Pri. Nanti Pak Pri mungkin bisa berbicara kepada kepala sekolah yang di situ nanti, karena tadi memang penjenengan ada suatu kesalahan-kesalahan dan Pak Pri tadi juga sudah menyebutkan ada rencana aksinya untuk
membuat dan melengkapi seluruh perangkat pembelajaran, dan tentunya insya Allah kepala sekolah akan menyadarinya dan memaafkannya. Bagaimana Pak Pri? Oh ya, ya rada lega setelah saya curhatkan jenengan. Bu, iki saya nggak bawa uang loh yo, nanti kopinya jenengan traktir loh yo. Oke, siap, gampang ya. Ya siap. Yang penting jangan sampai situasi di lembaga kita itu tidak enak. Itu nomor satu, karena di sekolahan adalah lembaga kedua, keluarga kedua bagi kita. Oke. Lah nanti tak saya temui kepala sekolah yo, paling tidak saya minta maaf lah dengan kekurangan saya. Saya berharap pun ke depan nanti yo kalau negur jangan segitu lah, gitu ya. Nanti kalau saya nggak bisa kopas dulu yo sama refleksi semuanya ya. Makasih ya dulu yo. Ya, kalau gitu gimana Pak Pri? Kita kembali kayaknya kok. Ya, itu sudah masuk. Ya, kembali ke kelas kita masing-masing. Oke, terima kasih ya. Sudah dipercaya untuk dijadikan itu namanya curhatan keluarga. Iyalah, kita kan soulmate toh. Kita soulmate dalaman. Ya, makasih ya dulu ya. Ya. Oke. Assalamualaikum. Ya. Untuk itu pengajarannya dari Bu Triretno ya, Bu Tri apa Linda? Saya. Linda, ya. Terima kasih kepada Linda untuk memberikan suatu masukan. Nggih. Sekedar. Mohon maaf tadi masih ada informasi dari salah teman-teman. Oke, baiklah. Untuk observasi pada sesi 3 ini, menurut saya tujuan sudah tersampaikan dengan baik, nggih. Dulu juga sudah menyampaikan pembuka, kemudian tujuan apa yang hendak dicapai. Selanjutnya untuk identifikasi, coach juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka serta memberikan umpan balik yang dapat mengeksplorasi coaching. Kemudian untuk rencana aksi, coach juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada pengambilan keputusan. Misalnya tadi coach menanyakan mungkin ada rencana yang akan Anda lakukan, kemudian coach Pak Pri tadi juga menjawab akan memaparkan rencananya. Misalnya tadi Pak Pri menjawab akan minta bantuan dulu, kemudian akan tentang tanggung jawab. Coach juga memberikan pertanyaan yang mengarah pada komitmen dalam menjalankan aksinya, seperti itu. Menurut saya sudah bagus semuanya, Bu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu dulu. Oke, terima kasih. Untuk pengamat 2, Bu Triretno ya. Ya Bu. Oke, disilahkan. Iya, hampir sama dengan Bu Indah tadi. Untuk tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, semua sudah tercover dalam dialog atau coaching antara Pak Pri dan Bu, meskipun dengan alur yang mengalir apa adanya. Saya suka dengan emosi Pak Pri, luar biasa. Mungkin itu tambahan dari saya. Oke, terima kasih.